Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada yang jawab juga. Jawab salam itu wajib. Iya. Selamat malam buat para sedulur-sedulur semua dimanapun berada tanpa terkecuali, dan tak lupa doa saya untuk kita bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, Amin. baik sehat lahiriah maupun sehat batiniah. Amin. Dan semoga kita dilancarkan rezeki, dijauhkan dari bala, dan hidup kita menjadi barokah. Amin. Amin Allahumma amin. Saat ini kembali lagi saya bersama narasumber kita Iya. yang sudah tidak asing lagi, Pak Ustadz Yusuf Sumantul. Mantul. Mantap betul. Mantap Ya. betul. Ya gitu. Nah ini Pak Ustadz, Iya. saya mau bertanya tentang penyakit hati yang sangat berbahaya. Iya. Penyakit hati yang sangat berbahaya itu banyak Pak Ustadz ya. Banyak sih sebenarnya. Iri, dengki itu berbahaya. Kalau nggak salah itu bisa memakan amal kebaikan kita. Iya. Bahkan habis. Cuma makannya itu nggak spontan, dia makannya itu selu, nggak kelihatan, lama-lama habis. Ibarat kayu dimakan Api. bara api. Gitu ya. Kalau yang namanya hasut, iri, dengki tadi berarti berbahaya juga. Terus riak berbahaya juga ya. Nah, banyak sebetulnya. Nah ini masalah kesombongan ya. Nah dalam hal ini saya ingat ayat Allah, kurang lebih begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzulil insanu mimma khaliqa mimma indafik yakhruju min bani sulbi wat tara'ib. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kata Allah, hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Sesungguhnya kata Allah, manusia diciptakan dari setetes air yang memancar di antara tulang sulbi sampai tulang rusuk. Kurang lebih begitu, kalau salah dibenerin ya. Maklum saya ini ustaz karbitan gitu. Moga-moga benar. Sama juga saya juga karbitan. Jadi Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan atau mengingat asal kejadian kita. Mungkin efeknya ke sana ya, biar kita, kalau kita mempunyai rezeki, banyak harta, kita jangan sombong gitu maksudnya ya, barangkali efeknya. Terus kalau kita menyerang pangkat dan jabatan juga sama. Saya mau tanya, yang namanya kesombongan itu seberapa besar sih bahayanya? Ya kalau sombong itu bahaya banget. Bahayanya untuk diri sendiri apa untuk masyarakat? Yang pengen ditanya. Ya untuk spesifiknya. Ya diri sendirilah dulu. Diri sendiri ya. Kalau untuk diri sendiri itu kita jadi gimana ya? Kalau namanya sombong, kalau sombong itu ya udah merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa pokoknya merasa paling di atas daripada orang-orang yang lain. Yang lain itu dianggap sepele gitu ya. Dianggap lebih rendah. Gak ada apa-apanya. Gitu. Itu kira-kira bahayanya itu gimana ya? Bahayanya ya kita pasti efeknya kita bukannya malah disenengin sama orang, malah dibenci itu sama orang. Itu taruhlah itu untuk di dunia ya. Iya. Kalau di akhirat sana? Di akhirat sana wah itu neraka ya. Iya, karena sebenarnya sombong itu bukan pakaian manusia. Oh iya. Pakaiannya Allah. Iya sesuai dengan ayat tadi ya. Ya salah satunya ya di dalam Al-Quran, cari sendiri. Iya. Ayatnya. Itu kalau nggak salah. Iya. Ada hadis apa firman Allah ya, kalau nggak salah. Hadisnya ada juga. Salah satunya hadis ya riwayatnya
belum tahu saya. Iya ya apa? Cuman Bu- pernah dengar aja. Namanya aja Iya Ustaz iya 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 ya, Karbitan, ya kan. iya ya. Ya bunyinya kayak gini. Barang siapa yang di dalam hatinya ada kebencian walaupun sebesar biji sawi, haram baginya untuk masuk surga. Nauzubillah. Bayangkan sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi. Biji sawi Kalau terbesit di di dalam hati kita sombong walaupun sebesar biji sawi. itu bisa ngalangin masuk surga. Iya, apalagi yang sombongnya banget. Apalagi yang sombongnya udah Ya, kelewat. contohnya kayak Namrud, Firaun dan lain sebagainya itu iya, yang iya. sampai ngaku-ngaku Tuhan. Iya. Wah, itulah udah kelewatan itu. Kelewatan ya. Itu orang hebat, Pak. Iya Orang iya. cerdas, oke lah, cerdasnya melebihi manusia pada umumnya. Iya. Terus kalau kita sombong itu hebatnya di mana sih, Pak? Harta nggak punya, terus jabatan nggak punya, tampang juga nggak bagus-bagus banget, ilmu juga ya nggak tinggi-tinggi banget, Sombong. Mau taruh di mana ya? Aku jadi ingat guyonan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ kalau gitu, dai juta umat itu ya. Iya, Itu ada perbedaan sombong itu antara kaya dan miskin. iya, Kalau orang kaya sombong, Allah benci. iya. Saya ingat di situ. Katanya kalau orang kaya yang sombong, Allah benci. Tapi kalau orang miskin yang sombong, Allah lebih benci. Nah itu, Ya itu tadi. Kalau orang kaya sombong wajar. iya, Hartanya banyak. ya, dia yang disombongin ya. Lah kalau kita Iya, mau disombongin apanya? iya, Harta pas-pasan. Makan kadang sama garam, ya, seadanya, sambal gesek gitu. seketemunya. Sombong. Udah mikir nggak mau sujud, nggak mau jujur sama Allah. Ya pokoknya gimana gitu yang susah ngomongnya. Iya. Pokoknya nggak pantas lah ya. Ya nggak pantas banget lah. Itu. Untuk kasta rendah ya. Nah terus Tapi intinya Pak, yang namanya kesombongan itu nggak bagus untuk di semua makhluk lah. iya. Sombong itu baik sombong masalah dunia apalagi akhirat ya. Ya, apalagi akhirat. Kalau Ya. sombong masalah akhirat itu ya banyak banget lah. Maksud saya gini, dunia dengan akhirat itu maksudnya gini, kalau sama dunia kan kayak pangkat, jabatan gitu ya. Sama akhirat itu umpama ya kayak ustad lah, ilmunya agamanya pakar, terus sombong. Ya kalau itu sombongnya mematahkan argumen orang lain, Nah itu merendahkan ilmu yang dia miliki. Terlalu menyombongkan ilmu yang dia miliki. nah itu nggak Untuk boleh ya. menyudutkan orang lain, Iya. ya kan? Nah Iya. itu yang sebenarnya nggak boleh. Nggak itu termasuk boleh. sombong. Dunia nggak boleh apalagi yang itu Iya. ya. Apalagi ilmu agama itu ya. Malah jadi dua penyakitnya. Nah. Udah sombong ria. Ria. Nah, itu yang baik. Itu. Kalau orang berilmu sombong itu lebih baik. Aduh. Timbul penyakit yang lain. Aduh. Malah merambat kemana-mana. Jadi jangan dianggap sepele sombong itu ya. Terutama tadi hadis Rasul tadi mengatakan kalau di hati kita terbesit ada sombong walaupun sekecil biji apa tadi sawi takkan masuk surga atau diharamkan untuk masuk surga. Masya Allah. Bukan Masya Allah. Apa ya? Nauzubillah. Nauzubillah. Kalau Masya Allah itu memuji ya. Aduh, ini Saking menunjukkan. herannya tadi. Iya, ya. Saking herannya, saking karbitannya. Saking ngerbitan sama Pak. Iya. Ah, terus apa lagi ya? Yang masalah ingat apa? Ingat almarhum Dais Juta Umat tadi orang kaya. Iya. Ini orang apa? Masalah orang tua dengan remaja, kenakalan. Kalau kenakalan remaja Allah benci. Kan ada bedanya. Ceramahnya itu. Tapi kalau orang tua yang nakal Allah lebih benci. Iya, harusnya kalau udah bawa tanah sadar diri. Kalau remaja wajar kan masih berjiwa darah muda, belum mengalami penasaran pengen lakukan ini dan itu. Iya, dalam masih dianggap wajar lah standarnya. Tapi kalau udah tua, udah ngalami semua, udah yang WhatsApp bilang tadi udah bau tanah masih nggak sadar, masih aja mau gini-gini. Nah itu
Itu ya kasus itu. Kasus itu hukumannya berat, Nusa Kambangan itu. Nusa Kambangan. Udah bukan levelnya lagi. Jadi intinya penyakit sombong itu termasuk penyakit yang paling berbahaya. Iya, salah satunya. Paling berbahaya karena dikatakan paling berbahaya tadi bisa menghalang kita untuk masuk surga, ya. Walaupun sombongnya itu sekecil biji sawi tadi ya. Yaitu tadi sebetulnya banyak kan. Yang namanya termasuk penghalang juga nggak yang lain-lain itu kayak ria itu penghalang juga itu kan. Banyak. Percuma ibadah kita kan. Penyakit hati menjadi penghalang. Kayak ria, terus ujub, takabur itu sama kan. Takabur termasuk sombong. Sombong juga. kata Arabnya kan. Takabur. Nah, contohnya saya sebagai imam di sini. Ada yang bilang suara saya merdu. Wah, itu cobaannya banyak itu. Cukup diaminin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak, cobaan saya. Ada yang bilang suara saya merdu. Jadi begitu saya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi yang ngaminnya itu kayak beda. Amin. Wah, itu cobaannya itu. Bisa-bisa timbul itu ujubnya itu. Harus jaga hati. Itu kan besar juga bahayanya itu kan. Jadi imam itu kan. Udah jelas ya. Masalah sombong berarti jangan dianggap sepele Pak Ustadz ya. Bahkan iblis pun keluar dari rahmat Allah karena kesombongan. Oh iya, dulu yang masuk surga itu ceritanya iblis kan. Iya, dia diangkat ke langit kan karena kesalehannya. Nama aslinya Azazil. Cuman begitu dia sombong, tidak mau menurut terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebenarnya bukan masalah sujudnya, tapi perintahnya. Iya. Perintah Allah. Melanggar perintah Allah itu termasuk sombong. Termasuk sombong. Iya. Itu. Oh belum. Ya, 7 lewat 5 belum. Masih lama ya. Ya gimana Pak? Ada yang perlu dibahas lagi? Tanyakan lagi. Itu atau di season selanjutnya. Apalagi ya? Alhamdulillah saya dapat ilmu. Sama-sama lah, tukar pikiran. Iya. Saya dapat ilmu. Bapak juga dapat. Amin. Terutama sombong tadi penyakit yang berbahaya ya. Nah, terus sementara kita menunggu ini ada juga lagu Om saya itu pendapat dia sendiri. Diungkapkan melalui lagu kan. Masalah surga dan neraka. Kalau menuju ke tempat ke neraka itu harganya mahal. Kalau menuju ke surga itu harganya murah, bahkan gratis. Kan lagunya gini. Kalau mau belacur, hei. Oh, kaget saya. Harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau teler-teleran, harus pakai uang. Mau gini-ginian, harus pakai uang. Ternyata ke jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Wah, merdu sekali Pak. Tangan dulu. Aduh, ucup aku. Ya, Nanti itu kan apresiasi Pak. Pak. Gitu ya. Jangan sampai ya namanya sebuah keindahan harus dipuji. Iya. Segala puji bagi Allah ya kan. Ya intinya muji Allah Pak. Ya Allah, iya. Yang menciptakan Bapak dan saya ya kan. Suara itu dari siapa? Dari Allah kan. Itu kan tadi udah dinyanyikan sama albumnya Om saya tadi kan, untuk menunjukkan Pak neraka itu mahal tadi itu tadi sudah dijelaskan dalam lagunya kan, bayar semua. Iya, bayar semua. Mau ke tempat, maaf ini di masjid ya, ke tempat pelacuran ya pakai duit ya, bayar. Nggak mungkin lah main pergi aja. Main pergi kalau yang punya Pak. Emang punya negara katanya gitu kan. Terus manfaatnya apa? Ya manfaatnya tentang
senang dunia, Enggak, yang itu tadi manfaatnya ada nggak itu kira-kira Pak Ustadz? Ya menuruti nafsu doang Pak. Nggak ada Nggak ada manfaatnya, manfaat. penyakit malah. Banyak penyakitnya Iya. itu bahaya Bang. Terus ke tempat situ. Terus kalau mau berjudi Iya, sama sama. pakai duit juga. Umpama kita ada majelis perjudian ngumpul, kita mau datang, mau apa? Atau mau apa? Mau ikut judi. Mana modalnya? Nggak ada. Dia aja orang nggak kira-kira? Nggak mungkin dia pasti ditendang juga. Ditendang, diusir gitu kan. Terus manfaatnya apa pasal perjudian ini? Ya sama aja nafsu. Nafsu aja. Nafsu. Yang jelas nggak ada manfaatnya. Mudarat jalan. Lihat semua. Yang jelas saya belum pernah dengar ada orang hidupnya mewah, senang, bisa bikin rumah permanen, bisa beli mobil gara-gara Iya. judi tadi. Ya ada Pak, bandarnya Pak. Bandarnya ada. Iya. Oh salah berarti ya, berarti ada ya. Ada, Pak, bandarnya. Aduh, tapi banyak mudaratnya Iya, kan. banyak. Terus tadi udah judi, nah teler-teleran. Yang teleran. Sama kan duit juga. pakai duit. Terus manfaatnya Ya, nggak ada juga. ada juga mengikuti apa tadi? Ya nafsu tadi. Nafsu aja. Menuruti nafsu doang. Jadi wajarlah kalau menuju tempat neraka tadi harganya itu ditarif mahal. Mungkin itu kalau pendapat saya Pak Ustadz ya, mungkin itu menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya. Jangan sampai terjerumus masuk ke neraka sehingga neraka itu ditarif harganya mahal gitu ya, saking sayangnya itu kan, jangan sampai kita ke sana harganya pun ditarifnya mahal. Mungkin pendapat saya itu ya, pendapat saya itu. Itu tempat neraka Pak Ustadz ya. Jadi yang jelas yang apa-apa tadi nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu bayar semua nggak ada manfaatnya. Nah, masalah ke surga. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Nah, kan Roma gitu, ciri khasnya pakai nah. Wah, cocok itu Pak jadi pengcover lagu ya kan. Saya ini ngepen berat sama Roma Irama itu. Saking ngepennya itu kalau siap gajian saya pulang. Kalau orang nanya, Pak Somad mau kemana? Mau pulang. Nah. Saking ngepennya itu bapak ngomong. Jadi mau sembahyang nggak perlu membayar, mau puasa nggak perlu bayar, gratis. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Berarti kalau kita nggak mampu nggak diwajibkan itu ya namanya. Berarti gitu ya. Hanya bagi yang mampu kan. Melaksanakan umroh atau naik haji itu hanya bagi yang punya duit gitu kan, yang mampu kan. Mampu juga. Padahal itu hukumnya fardu ya. Termasuk rukun Islam. Ya rukun Islam keberapa itu? Cuman kan ada pengecualian. Iya, kecuali mampu, kecuali hanya bagi yang mampu. Nah, kembali ke neraka tadi, lupa tadi, ada ujungnya lupa. Neraka tadi harganya mahal. Terus manfaatnya nggak ada, tapi aneh. Kata saya Roma Irama, aneh. Anehnya kenapa? Banyak yang suka. Itu kan. Tapi anehnya banyak yang suka itu kan. Terus yang ke surga tadi, sembahyang nggak dipungut biaya, puasa sama, membayar zakat bagi yang mampu aja. Kalau nggak mampu nggak diwajibkan. Terus umroh atau haji sama, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak diwajibkan, walaupun itu hukumnya fardu termasuk rukun Islam dari kan. Tapi aneh. Sama aneh juga. Anehnya banyak yang ogah. Itu gimana ceritanya Pak Ustadz itu?
itu. Iya. Ya, yang pertama mereka selalu diliputi oleh kenikmatan dunia. Iya, iya. Ya wajar sih, sebagai manusia kita tinggalnya di dunia. Iya, iya. Ya yang dilihat cuma dunia. Dunia. Iya, karena apa? Pertama ya yang dia lahir, begitu lahir besar, yang dilihat, yang diajarkan oleh orang tuanya, oleh lingkungannya dunia. Dunia. Nah, beda lagi kalau yang senang beribadah, senang sedekah, Mm-mm. ibaratnya ya, syukur-syukur bisa pergi haji, itu memang ya karena lingkungan, pengaruh lingkungan ya pasti. Pengaruh lingkungan. Ya. Itu dia jebret lahir ke dunia, yang dia lihat cuma dunia. Ya, lingkungan itu Salah pengaruh satu juga ya. pengaruh gitu. Kalau masalah banyak yang suka, oke lah, nafsu. Nafsu pasti Nafsu itu. nafsu. Pasti itu. Ya ibaratnya orang beriman dan tidak beriman pun pasti punya nafsu. Pasti sama. Cuman bedanya kalau orang beriman nafsunya diikat Dengan dengan ya iman. iman ya, termasuk aturan kan. Ya, aturan. Ya. Orang beragama Islam khususnya. Ya itu ada, saya ingat juga itu kata apa ceramah juga itu. Ya kalau orang beriman nggak mungkin menuruti nafsu terus. Surga apa bagi orang beriman, neraka apa itu ya, Nerakanya itu di dunia. bagi orang beriman ini dunia ini neraka. Karena banyak aturan kan, nggak boleh gini. Tapi kalau bagian non muslim atau kasarnya kafir, tapi Al-Quran yang ngomong gitu kafir, qul ya ayyuhal kafirun kan. Kafir itu dalam artian tidak percaya pada Allah dan Allah, Rasulnya. Rasul, iya. Bukan masalah kafir. Sebenarnya mereka ya punya Tuhan, punya agama juga. Cuman kan secara halusnya, cuman kan kalau di Indonesia kafir itu kasar ya. Kasar ya. Non muslim aja. Non muslim. Tapi ayatnya nggak ada. Ya, ayuhan non muslim nggak ada kan. Pasti ya ayuhal kafirun kan. Kalau itu masalahnya lain, bahasanya lain. Bahasa lain Tata itu. bahasanya itu udah beda. Ya itu dalam itu. Bukan ilmu kita itu ya. Harus belajar tata bahasa. Iya itu. Itu perlu ditanya sama Pak Ustadz mana itu yang di YouTube itu. Banyak itu Ustadz Adi Hidayat. Nah itu perlu ditanya yang itu ya. Kalau Ustadz Karbitan mah bisa bisa hukum fikih aja. Hukum fikih apa muamalah? Muamalah aja. Kalau Ustadz Karbitan muamalah baiklah ya. Enggak usah hukum fikih khusus. Gak usah bawa fikih sama tafsir, nanti mumet, nanti salah tafsir, salah tafsir bahaya. Iya. Aduh, alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat, dilancarkan rezeki, dan umpama ini udah selesai Pak Ustadz dapat rezeki yang lain. Mudah-mudahan selalu mengalir ya. Dan tak lupa mudah-mudahan Pak Ustadz nanti segera dapat jodoh. Amin ya. Saya juga doakan gitu. Iya sama Pak. Bapak juga. Ketemu jodoh lagi. Jadi alhamdulillah udah jelas. Bagi saya dapat ilmu. Pertama sombong. Tadi penyakit yang berbahaya karena bisa menghalangi kita masuk surga. Ya termasuk riya, takabur, terus ujub itu sama kan. Menghalangi juga masuk surga. Terus tadi ditambah masalah surga dan neraka harganya mahal. Kalau neraka harga mahal ya itu tadi serba harus pakai ini. Terus manfaatnya nggak ada, hanya menurut nafsu aja kan. Penyebabnya juga udah tahu kan, nggak perlu dijelasin itu kan. Terus dijelasin tadi juga. Ya kebetulan udah dijelasin tadi. Terus kalau mau ke surga tadi harganya murah, tadi udah dijelasin dalam lagu. Terus tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Ustadz. Banyak yang ogah kan. Kenapa banyak yang ogah? Oh ya neraka tadi kok banyak yang suka, ya itu tadi nafsu tadi kan. Ke surga tadi kenapa banyak yang ogah? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz. Ulangi lagi apa tadi? Ya pertama tentang lingkungan. Lingkungan. Agama. Terus tentang ya keimanan seseorang. Iya. Terutama lingkungan itu pengaruh banget jadinya lingkungan. Kalau iman tuh bisa datang saat lingkungan tuh bagus. Iya. Makanya saya bilang pengaruh lingkungan itu ya. Kalau keimanan umpama iman kita kuat cuma lingkungan kita jelek semua, terus kita bergaul alamat. Iya sudah pasti.
alamat kan gitu kan. Ah, Makanya pandai-pandailah bergaul. iya, bergaul pada siapa saja boleh, tapi ada anjurannya bergaul kepada orang yang soleha kan. Dianjurkan, Gitu. sangat dianjurkan. Jangan dianjurkan. Ya demikianlah tadi. Eh, Lur, saya bertanya kepada narasumber ini, narasumber saya ini Pak Ustadz Mansur, mantap betul. Saya dapat ilmu dari beliau ini kan. Sama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebentar lagi tinggal 2 menit lagi, kebetulan waktu Isya udah mulai nyampe, tinggal 2 menit lagi. Untuk ini terima kasih, demikianlah. Ngomong apa lagi susah tuh. Langsung aja assalamualaikum ya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.